Nah, mamamu udah nggak enak lagi. Sama aku cucuk pepek kau pakai besi panas. Kau lupa? Kau lupa pepek kau cucuk pakai besi panas? Oh gitu, bisa ya? Salah. Kau kan menikmati. Kau di gereja itu kan kau diajarin deh. Oh, kalau pakai Salah orang nggak itu? Salah orang itu. Kayaknya mama kau pepek itu kau salah. Mama aku itu. Tunggu. Mungkin Elia. Mungkin Elia yang kau tusuk pakai besi panas, makanya duduknya miring-miring. Kalau aku duduknya tegap nih, nggak sakit-sakit aku, berarti bukan aku, Dek. Masa? Ada suara Yang angin. baca skill ini Uni. Ada suara angin, Dek. Angin, Dek, suara angin. Iya. Nggak kenapa kau nggak, tunggu lu. Gini ku tanya sama kau, di Kristen itu kalau memfitnah dan berbohong gini itu dapat pahala ya, dicintai Tuhan ya? Nggak tahu. Karena aku Kenapa bukan kau- umatnya. Kau bukan Kristen, udah jijik jadi Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tidak boleh saudara-saudara Kristen kita ini melawan orang-orang yang menzolimi mereka. Kalau mereka merasa terzolimi, berdoalah kepada Tuhan. Tunggu saja Tuhan yang bekerja. Kan orang Kristen itu nggak perlu bekerja susah payah, kan Tuhan yang kerja buat mereka. Makanya mereka bilang begini, tunggu saja Tuhan bekerja katanya. Karena mereka nggak perlu bekerja. Kalau kita tidak, kitalah yang bekerja untuk mendapatkan hasil dan kenikmatan yang kita inginkan. Kita yang bekerja. Ingin selamat, kau jaga diri. Ingin kaya, kau bekerja. Ingin pintar, belajar kau. Kalau Kristen ingin selamat masuk surga, cukup imani saja Yesus. Biarkan dia bekerja. Jelaskan Umi, Allah tidak berkelamin, beta tak hujat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak butuh penis dan vagina. Karena nanti kalau ada Tuhan yang punya penis, bahaya pas dia mencoli, nyemprot spermanya nanti kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kebayang gak sih kalau Tuhan Maha Besar itu punya penis, penisnya sebesar apa? Ya Allah, na'udzubillah. Aku nggak bisa ngebayangin kalau ada Tuhan yang Maha Besar punya penis, pasti penisnya juga besar kan?
Masa kalian mau bilang Tuhan yang maha besar punya penis tapi penisnya kecil seukuran kalian? Kan penghinaan itu. Nanti kalau Tuhannya maha besar, penisnya seukuran manusia, kayak kutil dong nanti. Kan nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Ya betul. Kalau ada Tuhan yang maha besar berwujud manusia, ya kan, punya penis, alat vital, seandainya dia birahi nanti gimana kalau besar? Gimana mau dia lampiaskan? Kan nggak ada vagina yang besar untuk dilampiaskan. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Itulah kan, kalian sih otaknya kotor, mesum, kami ke-trigger. Orang Kristen ini lucu ya, mereka tuh membayangkan Tuhan itu punya penis gitu. Kalian nggak kebayang gitu Tuhan kalian punya penis. Maaf ya, karena Tuhan kalian kan yang Yesus kan kecil. Tapi kalau Tuhan yang maha besar, dia pas lagi besar-besarnya, terus gimana coba? Segede apa? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Kalian kenapa sih teman-teman Kristen, berpikirlah sebelum bertanya itu loh. Pertanyaan kalian itu tuh merendahkan Tuhan kalian loh. Merendahkan loh. Aku nggak bisa membayangkan Tuhan kalian yang maha besar itu punya alat vital seukuran kalian. Kan nanti alat vitalnya kayak kutil, kayak jerawat. Itu kan penistaan. Penistaan kan, la ilaha illallah. Apa nih Tuhan, kata orang Kristen di surganya nanti kan, karena Tuhannya kan maha besar tuh, kecuali Tuhannya seukuran mereka. Kutil katanya. Enggak, ini kan kelamin Tuhan. Ya Allah, kok kelamin Tuhan sih, ya Allah. Ya, betul sekali. Allah tidak butuh alat vital, karena alat vital, alat reproduksi sebagai penanda gender itu hanya diperuntukkan buat makhluk saja, bukan buat Tuhan ya. Karena Tuhan Maha Kuasa tidak butuh alat vital. Tuhan nggak butuh dipuaskan hawa nafsunya. Tuhan, astagfirullahaladzim. Pantaslah mereka dimasuk neraka jahanam ya, karena otaknya kotor banget gitu loh. Yang mereka bayangkan dari Tuhan adalah alat kelamin Tuhan. La ilaha illallah. Memang teman-teman ya, berdiri di tepi jurang kalau kita diskusi dengan orang Kristen, karena mereka sudah terbiasa memiliki Tuhan yang punya alat vital. Memang biasa. Kalau misalkannya saya tanya sama orang Kristen nanti tentang alat vital Tuhan, juga bahaya teman-teman. Contoh, apa sih gunanya alat vital Tuhan? Nah, itu kan pertanyaan yang menyakiti orang Kristen nanti. Tapi karena kita cerdas, kita ke-trigger kan bertanya seperti itu, ya kan? Kan kita ke-trigger gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Kucrus Fiat Lonte Riva. Loh, kalau saya kamu bilang lonte, justru saya adalah kesukaan Tuhanmu, Dek. Karena kata Yesus, lonte lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Justru kalau kalian misalkannya pengen masuk surga, kata Yesus melonte dulu kan. Kalau kau bilang aku kucrut, Yesus lebih kucrut daripada aku. Bahkan tulang-tulang jerajanya nampak. Tulang-tulang jeraja. Aku nih Tulang rusuk. Tulang rusuk, tulang-tulang jeraja. Bahasa apalah kamu ini, Mika? Ya. Oke, begitu ya teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen, jangan bertanya yang aneh-aneh dong. Kasihan kawan-kawan Kristen yang lain tuh sakit hati gara-gara kalian. Ya, mesianik naik aja deh. Naik aja kok mesianik. Kok udah kabur, dibalas Tante Mika sedikit aja langsung kabur. Naik aja ke atas deh. Naik aja deh. Kenapa deh nggak bisa naik lagi akunya? Ya. Memang betul teman-teman, ada tertulis begitu. Bahkan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Ada tertulis begitu. Artinya kalau saya dituduh pesundal, itu suatu kehormatan kalau saya Kristen. Ya, kalau saya Kristen dituduh pesundal itu suatu kehormatan. Kenapa? Karena seorang pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga. Bahkan seorang pesundal itu berteman akrab dengan Yesus. Gitu ya. Kalau di Islam itu penghinaan. Naik mesianik deh, naik. Dua rob Nabi Yusuf punya kentita. Dua rob Nabi Yusuf ya punya alat vital lah, kan laki-laki dia, gimana sih? Ya Nabi Yusuf ya punya alat vital lah, kan dia laki-laki gendernya. Mesianik. Aduh mesianik, kenapa sih ngurusin vital para nabi mesianik? Kamu insecure dengan alat vitalmu. Kenapa kamu ngebahas alat vitalnya para nabi? Kami aja nggak pernah loh ngebahas alat vitalnya para nabi loh.
Kamu insecure dengan alat vitalmu yang ukurannya kayak jerawat. Astagfirullah. Berapa robnya Yusuf? Robnya Yusuf. Oh, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah dimiliki oleh Firaun. Maka Firaun dikatakan rob. Ya, karena pada waktu itu rob artinya adalah pemilik, penguasa. Waktu itu Firaun adalah penguasa, Dek. Kalau yang Rabbul Alamin, jangankan punya Nabi Yusuf, seluruh Nabi Rabbul Alaminnya cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Tepuk tangan. Gitu ya. Kalau Rabbul Alamin cuma satu, ya. Rabbul Alamin cuma satu, ya Dek ya, begitu. Gitu ya. Paham ya Dek? Nenek lampir nggak malu bahas-bahas alat kelamin loh. Saya ini bukan membahas alat kelamin, justru orang Kristen dari tadi yang membahas alat kelamin terus. Kami itu bukan membahas kelamin, tapi kami memfasilitasi umat Kristen yang bertuhan berkelamin naik ke atas. Kami memfasilitasi oten-oten penyembah Tuhan berkelamin, bukan membahas kelamin. Iya betul. Buat apa kami membahas kelamin? Ini bukan tentang seksologi, ini kristologi. Membahas Tuhan berkelamin. Judulnya adalah kristologi, ilmu kristologi. Ilmu kristologi apa sih? Ilmu yang membahas Tuhan yang memiliki alat vital, yaitu Kristus. Kalau seksologi, ilmu yang membahas tentang seks. Saya bukan ahli perseksuologian. Saya ahli dalam perkristologian. Apa itu? Ahli dalam membahas Tuhan yang punya alat vital. Get apa? Sangat-sangat mempesona. Upload get mana? Bikin oten semua menderita. Get apa? Yang penuh dengan data. Upload get mana? Yang semua syarat ilmunya. Get Islam. Get mana? Yang suka buka celana. Agatha. Get mana? Yang kelahi karena dana. Get mana? Buka komal penuh aib isinya. Get apa? Kerjaannya bikin malu manusia. MP. Get apa? Lantang bersuara, sampaikan kebenaran. Get mana? Islam. Yang berserak di sana sini spermanya. Kristen. Get apa? Yang ngaku Yesus juru selamat. Get oten tapi diselamatkan ke dalam penjara. Oten. Get apa? Kabur ke luar negeri hanya untuk memaki. Get apa? Buka rumah habis itu coli berami. Apologet mana? Yang sudah banyak masuk penjara. Oten. Apologet mana? Yang ngakunya perawan padahal bini orang. Yuli. Oten. Get apa? Sudah kena penyakit nggak tahu diri. Lina Wijaya. Lina Wijaya. Pak Angon tahu nggak informasinya tentang Lina Wijaya? Pak Angon. Boleh dibongkar dong. Dia itu cancer, Pak Angon. Hah? Cancer sampai botak, jadi kemoterapi dia tuh. Waduh. Berarti betul kan foto yang kemarin itu kan? Iya, dia yang buka Itu sendiri. foto, iya, itu foto dari Kak Bilkis. Kak Bilkis yang di bawah. Sampai dapat informasi kayak Video, bukan foto, video. Video, iya. Video dia buka, dia liatin sendiri kepalanya botak di tengah-tengah.
Artinya dia bilang dia Kemo ya berarti? dia Akibat kemo tuh ya? kemo. Oh. Dan lucunya gini loh, orang semakin sakit, semakin bermasalah kehidupannya, kok semakin menghujat ya, semakin jahat ya. Diblokir 2 akun saya, 2-nya kata Kak Bilkis. Iya, dan iya, dan lucunya itu juga terjadi sama Tante Uti Watimena. Tante Uti Watimena itu semakin cancer, semakin berani untuk menghujat, sampai terakhir dia meletakkan Quran di bawah kakinya kan. Dan itu juga dilakukan oleh Linda Wijaya. Dan saya bingung begini, inilah perbedaan perilaku yang dibentuk oleh agama. Agama Islam membangun perilaku. Semakin kesusahan seorang muslimin itu, semakin disuruh untuk tawadhu, semakin disuruh untuk banyak diam, disuruh untuk banyak bergerak, disuruh untuk banyak beristighfar, mengevaluasi diri. Tapi kalau di Kristen yang kita lihat, semakin banyak penyakitnya, semakin biawak kelakuannya, kan lucu gitu loh. Itu lucu saya. Nah, ini kan ini Lanjut. Nah, dia kan cancer tuh. Berarti selama ini ketika dia menghujat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sudah mendapatkan azabnya sendiri tanpa kita ketahui, dan Allah izinkan kita mengetahui bersama dengan dibongkarkan penyakitnya di depan publik. Lihat ya teman-teman, Elia Miron, HIV, Agatha buka koma ketawa-ketawa. Kalian lihat dia ketawa. Dia menderita itu hidupnya karena dia dibuang sana sini. Dan bahkan ketika dia dibantu sama para donaturnya, justru dia malah operasi plastik untuk kepentingan pribadi. Jadi semua, si Joseph juga sebetulnya tuh menderita teman-teman. Perbotiannya kan mengganggu dia itu. Dia capek-capek jaga image, ternyata dia terbongkar sendiri oleh orang Kristen bahwa dia boti. Edi sendiri yang bilang dia nembak laki-laki. Jadi apa ya, pada akhirnya tuh kayak pelan-pelan tapi pasti Allah perlihatkan kepada kita gitu bahwa apologet Kristen yang menghujat agama Islam ini betul-betul dunia diazab, akhirat pun diazab. Jadi kayak gini ya, kalau orang Islam diazab di dunia itu biasanya kalau sudah kafaratnya selesai dan dia bertobat, itu di akhirat dia tidak lagi diazab karena dosanya itu udah diampuni, udah gugur gitu. Tapi ketika oten udahlah di dunia menderita, di surganya menderita lagi. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya teman-teman semua, kita sebagai umat Islam itu justru kita semakin lama berapologet semakin memperbaiki sikap. Memang saya akui ya, kalau kita sering baca Bible semakin lama akhlak kita semakin buruk. Saya akui itu karena saya mengalami itu. Saya sekitar 2 tahun ke belakang itu lagi birahi-birahinya itu. Itu karena beberapa gini. Ini mantapnya begini. Saya berapologet tahun pertama masih slow, soft spoken, tanya Pak Angon nih. Kedua masih soft spoken. Tahun kedua semakin mendalami Bible, semakin sering berhadapan dengan orang Kristen, toksiknya mulai masuk, racunnya mulai ada, residunya ada, sisa-sisanya ada, masuk virus-virusnya. Di tahun-tahun ke tengah itu saya sudah mulai kata-katanya mulai lantam, kasar, keras, sikapnya mulai tidak lagi muslimah. Saya alami itu. Nah, tapi karena saya Islam, akhirnya saya diingatkan kembali bahwa ada Quran yang harus menjadi tameng kita. Kembali lagi memperbaiki diri, value semakin dinaikkan. Nah, itulah kepada Tante Mika saya bilang, Tante Mika ini kan dia awal-awal nih, tahun pertama, tahun kedua, nanti dia akan konsisten sebagai muslim dulu. Tapi nanti tahun kedua kita ujiannya berat di sini, nanti di pertengahan berat. Kalau gagal di sini maka hancur sudah. Tapi kalau kembali lagi kepada Allah, maka justru akan kita semakin kuat, insya Allah. Itu sudah dialami Nandar juga mengalami hal yang sama kok. Awal-awal pertama soft spoken, kedua dia nanti di ujian terakhir di tengah-tengah itu nanti dia tergoda apa segala macam, nanti baru dia kembali lagi. Percaya teman-teman, itu cara salah satu metodologi belajar supaya semakin kuat. Ya, saya mengalami hal itu. Tapi kalau di oten awalnya sok santun, makin lama makin bejat kelakuannya. Semua itu. Di situ dulu begitu, janganlah menghujat. Nah, ketika dia sudah mulai dapat tempat langsung menghujat. RK juga begitu. RK dulu begitu. Saya hanya mau belajar sama Unilipa sama Bang Zuma. Saya mau tanya-tanya ayat aja. Ujung-ujungnya jadi penghujat. Itu fakta. Ya. Kalau Robert Lele memang dari awal udah penghujat. Itu kan namanya pesideking. Aku aja namanya pesideking dia. Kalau begitu. Yang agak tidak menghujat lagi itu Pak Bom sekarang. Kenapa dia tidak mau menghujat? Orang dia udah dihujat semua Kristen, capek lah dia mau menghujat Islam. Gitu. Ya, silakan.
silakan teman-teman ya, teman-teman yang misalkannya teman-teman berpikirlah yang Kristen, yang saya tahu di antara 800 penonton ini saya yakin ada terselip 1, 2, 3 orang Kristen yang hatinya masih terbuka, akalnya masih sehat, mendengarkan kami dalam diam sambil bekerja, mungkin sambil nyetir dengarkan saya, sambil duduk dengarkan saya karena penasaran dengan argumen saya yang kok iya ya, kok bisa ya. Pikirkanlah saudaraku, apakah betul saya ini melakukan karena kebencian atau karena saya sayang sama kalian? Kalian yang tahu ya, kalian yang tahu ya. Saya tahu itu, kalian nonton saya, di bawah kalian nonton saya, kalian lihat kami pelan-pelan, tapi kalian tidak berani naik ke atas karena kalian tahu ketika ada orang yang sok tahu naik ke atas babak belur. Ya, renungkan saudaraku, sirami hati kalian dengan menghilangkan kebencian dulu. Lepaskan dulu doktrin, lepaskan dulu kebencian. Renungkan ucapan saya, apakah betul saya ini salah? Begitu ya, buat teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, kalian yang non-muslim yang belum mendapatkan risalah kenabian dari Nabi Muhammad SAW melalui para alim ulama, melalui para apologet, melalui para hamba-hamba Allah yang dengan seminim ilmunya belum menyampaikan kepada kalian, kalian berhak tahu. Kalian berhak tahu. Buat kalian Kristen penghujat, masih ada kesempatan. Kalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Bertobatlah ya, bertobatlah. Buat teman-teman muslim semua, bersyukurlah atas nikmat iman kita, bersabarlah atas apa yang kita lihat. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang bersyukur dan juga orang bersabar. Seperti itu ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Memang saya akui komal saya ini sulit untuk didatangi oleh orang Kristen karena saya tidak memberikan tempat kepada mereka yang tidak mau membuka kameranya ya. Dan saya memang cukup tegas dan cukup keras. Saya tidak sembarangan mengizinkan orang bicara. Sebetulnya itu bentuk penghargaan saya kepada kalian. Saya tidak mau kalian mempermalukan diri kalian di hadapan publik. Kenapa? Dengan kalian menggila di room saya, sama saja saya menelanjangi kalian bulat-bulat. Saya tidak mau itu. Karena nanti anak kalian menonton, keluarga kalian nonton, pada saat setahun lagi kalian sadar dengan perbuatan kalian, kalian malu. Sementara saya tidak hapuskan di YouTube saya video itu. Maka saya nanti bertanggung jawab. Nah, tapi bagi kalian yang memang sengaja ingin mempermalukan diri, saya fasilitasi, gak masalah ya. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu Siti dikit, Bu Tina. Tolong dong teman-teman, ini Pak Angon kemarin beberapa kali ingin buka koma, ternyata baru 1 koma udah direkod orang. Tolong ya teman-teman di follow Pak Angon biar bisa open ini, open cam aja nggak bisa nih teman-teman. Kang Mika, Kang Jona tolonglah diarahkan aja. Bu Tina. oh, ini yang terbaru. Sekali sebelumnya. Akun yang lama kenapa? Baru kemarin tuh yang waktu antum ada di atas loh, di apa? Katanya tanggal 8 mulai bisa ini lagi. Di band. Oh, hati-hati aja. Kena band. Suaranya gema kali. Follow teman-teman ya. Kita kasih kesempatan sekitar beberapa menit untuk follow akunnya Pak Budak Angon ya. Nanti Pak Budak Angon juga buka komal ya. Ya, silakan teman-teman ya di follow Pak Budak Angon ya. Beliau termasuk guru kita, apologet juga, ustadz kita juga ya. Termasuk apologet terganteng sahabat sejagat raya. Beliau adalah guru kita. Jangan lupa di follow Pak Budak Angonnya biar beliau bisa buka koma lagi dan bisa buka kamera. Berbeda kalau Kristen pas rame followernya dia buka celana. Kalau kita buka kamera, buka komal, kalau Kristen buka celana, ya itu ya. Nah, tahu ada mau menyampaikan program Mesiah ini atau Bang Jun, silakan. Jun aja, Jun. Nominasinya tolonglah Jun. Iya, lagi dicari-cari ini. Aku kan harus bener-bener cari. Satu apologet itu deh. Dek, satu apologet itu maksimalnya cuma 2 nominasi ya. Misalnya tidak boleh satu apologet itu ada di 7 nominasi itu sampai 3. Misalnya Mika, misalnya kalau dia masuk nominasi di sesi 1, dia nggak boleh lagi masuk di sesi yang ketiga. Yang kedua boleh. Biasanya yang kedua itu yang kayak komal gitu. Karena komal itu kan milik semua orang tuh. Nggak lihat apologetnya, yang penting komal aja. Terkadang pembuka komal sendiri kan apologet tuh, kayak Yonatan Nandar. Misalnya Yonatan Nandar ini masuk nominasi apologet terbaik 2026. Nanti di nominasi komal teredukatif dia juga masuk gitu. Tapi kalau untuk sampai 3 jangan. Tahun kemarin kan ada 1 orang yang 3 itu. Sampai 5 lagi. 5 lagi dia masuk, semua dia masuk. Itu hal yang saya sesali seumur hidup tuh. Dan
dan itu jangan kita lakukan lagi. Dan itu sudah di Tante blacklist ya. Mika masuk di ini ya, apologet paling alkalim. 3 jam paham deh itu di atas. Terserah lah, terserah. Ya, Pendatang oke, baru oke, pun oke. bisa dia, pendatang baru pun bisa dia masuk. Bukan datang baru udah 2 tahun, sih. udah 3 tahun aku. Ya kalau terbaik Baru nggak itu, masuk, teredukatif nggak termasuk, terinspirasi nggak masuk, apalagi nggak ada lagi nominasinya. Sudah diusahakan loh itu. tersopan, tersantun. Iya, teredukatif nggak masuk, terinspiratif nggak masuk, terinovatif nggak masuk. Ya, ya terpaksa aja lah masuk di yang terbaru gitu, nggak ada lagi soalnya. Dicarikan lah, diusahakan ya Dicarikan, kan. Orang dicarikan, dalam. dicarikan. Ah, Udah, sebagai orang dalam kita carikan lah. Tolong Bang Jun. Ya, Udah nggak Iya. dapat wifi, gabung di Mesias, nominasi juga nggak dapat. Malang spesial. kali nasibku. Loh kan kami kan butuh samsat. Kan Kalau butuh samsat. kosong aja ditelepon. Tuh, Pak Mika dia cerdas itu. Apalagi tercerdas aja tuh. Pak Mika dia cerdas Bu Rifa kata Bang Enggak. Azari. Apologet yang paling mudah emosi, Nanti Mika, Bang Mika. Mana ada aku Atau ini emosi unik. lagi. apologet paling teraniaya mungkin bisa masuk. Ah iya iya iya. bisa. Ah, itu aja. Itu aja. Itu aja. Terlalu Itu aja. Indosiar ya. Itu aja. Apologet terdrama juga bisa. Ada 7 nominasi kita itu. Kenapa kita 7 nominasi? Saat ini kita uang yang kita sudah kumpulkan tuh baru ada 7 juta. 7 juta. Kalau nama-nama sedikit nanti bisa lah. 7 juta itu nanti dibagi begini ya. 7 juta itu nanti kita yang pertama itu yang satu juara satu tuh 700. Atau nanti kita bikin aja begini ya Dek ya. Juara 1 500, juara 2 300, juara 3 juara 2 300, juara 2 200. Jadi satu nominasi itu dapat 1 juta tuh. Ya enggak? Satu nominasi 1 juta. Pas itu 7 juta. Karena Uni mau satu nominasi itu kriteria berapa? satu berapa orang? kriteria itu, satu nominasi itu Uni gini ya, supaya tidak ada yang tersinggung ya. Sebenarnya Uni pengen tuh nominasi itu paling banyaknya 5. Satu nominasi itu 5 deretan orangnya. Nah, nanti seandainya 3 udah dapat pemenang, nanti yang 2 itu tetap ada dapat uang 100.000 sebagai hadiah menyenangkan hati mereka gitu, karena mereka nggak dipilih sama netizen misalkannya. Makanya nominasi apologet terbaik tahun 2026. Pertama Pastor Loding, kedua Yusuf PI, ketiga ini apologet ya, bukan pemilik komal ya, ini apologet. Ketiga Kang Chan, keempat itu siapa lagi ya? Yang terbaik nih, yang termasyhur terbaik lah. Pertama yang paling viral-viralnya itu Pastor Loding, Ustaz Yusuf PI, kemudian Bang Faruk, kemudian Bang Dalbo, Yonatan Nandar. Jangan Yonatan Nandar enggak. Yonatan Nandar masuk di nominasi apologet teredukatif. Jadi dia nggak boleh masuk di 2 nominasi. Kalau dia sudah masuk di 1 nominasi dia nggak masuk lagi. Biar merata gitu, ya. Jadi apologet terbaik itu adalah misalnya Pastor Loding. Kenapa dia kriteria yang terbaik? Dia 2 teman-teman. Syaratnya tuh 2 sebetulnya di Mesia itu. Yang pertama dia konsisten. Memang dia tuh rajin versi TikTok. Jadi dia tuh hampir tiap hari. Nah, kriteria orang ini masuk dalam daftar itu. Ada apologet hebat kita. Kores tuh hebat. Apologet terbaik Kores itu. Tapi dia tidak setiap hari live streaming. Dia kadang-kadang aja muncul. Makanya itu yang menggugurkan dia tidak masuk. Dan kedua, Kores termasuk senior. Jadi yang senior-senior tidak dimasukkan ya. Mohon maaf. Kenapa? Ini kan acara kecil ya, HUT 17 Agustus. Jadi bukan acara nasional. Kalau acara nasional mungkin masuklah semua, termasuk saya dimasukin. Nah, ini karena yang sudah kita ini udah ini sih nggak usah lah. Kita nggak butuh apresiasi gitu Ya, kan. apologet mualaf juga ada nanti tuh. Ada apologet mualaf ada. Bang Faruk itu masuk apologet mualaf, makanya Bang Faruk masuk di apologet mualaf. Begitu kawan-kawan ya.
Nah, jadi memang upaya ini kita tidak memasukkan seperti Pak Desugi karena kita menganggap beliau itu adalah suhu. Kita tidak memasukkan seperti abang kita, Bang BZ gitu ya. Bang BZ nggak kita masukkan karena beliau adalah guru. Nggak masuk karena beliau nggak pantas kita masukkan setara dengan kita ini gitu loh. Nggak boleh ya. Dan kita nggak, dan saya juga nggak berani pakai nama-nama besar karena mereka tuh sudah banyak penontonnya, sudah banyak viewernya, sudah banyak netizennya. Saya takut salah-salah ngomong nanti. Saya khawatirnya gini, pernah terjadi ke saya salah ngomong, salah paham terkait satu apologet hebat, akhirnya saya disalahkan karena dianggap menggunakan nama tersebut tanpa izin. Saya nggak mau begitu karena acara ini nggak ada kaitannya dengan nama-nama besar. Ini adalah orang-orang yang memang kita sudah seperjalanan bersama, udah ketawa-ketawa bareng tuh ya, kayak Bang Loding tuh, kita tuh udah lama tuh apologetan ini udah lama gitu, di Bang Loding udah lama ikut, Papi Gembala udah lama ikut ya. Kemudian misalnya Komal terinspiratif, baru nanti Komal gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkannya teman-teman menganggap oh ini nggak masuk, itu maaf, ini versi Mesiah ya. Kalau kalian ingin memasukkan si ini dong, ada dua kriteria kalian bisa menyebutkan nama. Pertama, kalian jadi donatur atau kontributor, kedua kalian jadi pengurus. Kalau kalian bukan pengurus, Blender dibuang, bukan dibuang, di blacklist. Lebih tepatnya di blacklist, bukan dibuang ya. Maaf ya, ini saya jujur orangnya, Maaf, saya orangnya berkata jujur. Alasan pertama adalah karena tahun kemarin dia memenangkan 3, jadi sudah banyak dia dapat 3 kemarin ya, begitu. Itu sih, saya orangnya jujur. Ada 2 syarat ada 2 syarat diperhatikan oleh Mesiah. Kami punya syarat 2. Yang pertama, syarat kami adalah istiqomah hampir setiap hari. Ya, hampir setiap hari hampir setiap hari diskusinya, buka komalnya hampir setiap hari. Yang kedua adalah bil hikmah. Memang di dalam dakwahnya itu memang ada ilmu gitu loh. Banyak orang yang mu'alaf. Contoh Bang Loding itu banyak orang Kristen itu yang betul-betul tertarik mendengarkan kemudian. Jadi kita tuh kayak memang betul-betul banyak yang mu'alaf. Gak sedikit yang mu'alaf. Jadi gini, tambahin sedikit ya buat teman-teman yang di bawah ya. Jadi kita memberikan kesempatan kemenangan kepada yang belum menang gitu loh, agar mereka semangat juga. Banyak apologet baru kayak Alif, kayak Bang ini, abang-abang kita yang lain itu. Jadi kita untuk mensupport yang baru yang nggak, tapi saya orangnya terus terang aja, saya nggak mau munafik ya. Kalau menurut Mesiah dia tidak masuk kriteria itu, jujur saya harus bilang gitu. Saya terserah kalian mau benci saya nggak apa-apa, karena saya lebih senang dibenci sama orang-orang ketimbang saya menyimpan berbohong. Saya nggak mau berbohong. Kenapa kita tidak masukkan? Karena memang kita blacklist. Itu memang fakta begitu. Tepuk tangan dulu, Bu. Kami berani kok. Karena ini program kita ada 8 orang nih. Ada 8 orang yang ada di program ini dan kami sepakat semua. Bener nggak, Jun? Silakan Jun, gimana Jun? Iya. Nah, kita sepakat. Jadi ini bukan keputusan saya. Dan alasan kenapa blacklist itu banyak. Dan tidak semua harus kami ungkap di publik. Yang harus diungkap di publik itu karena kemarin beliau sudah menang 3 kriteria, terlalu banyak menang, nanti yang lain tidak dapat lagi. Kasihan yang lain ya, kita kasih kesempatan yang lain juga gitu. Ya, yang jelas gini ya teman-teman, mungkinkah kita sesama muslim membongkar aib saudara kita meskipun itu fakta? Kan enggak mungkin. Nah, kau Nurdin, kau naik aja deh, ya kan? Nggak, tadi Nurdin bilang begini. Nggak, tadi Nurdin bilang begini. Blender di blacklist karena membuka aib mereka. Mungkin bisa jadi betul juga itu, karena kami tidak suka dengan apologet yang suka bahas aib orang lain. Nggak boleh kayak gitu. Ya, Islam tuh nggak ngajarin gitu. Meskipun kita nggak bisa jadi Nurdin bener. Nggak bisa jadi Nurdin itu bener, Jun. Kata Nurdin kan gitu. Dia di ini karena ini. Oh, bisa jadi betul kau deh, karena memang di Mesiah itu satu aja apologetnya yang sudah sering membahas. Jangankan satu apologet loh, pengurus Mesiah selalu membahas pribadi itu kita kick loh. Kita tetap luruskan loh, kita nggak bisa bahas pribadi, kecuali pribadi itu dibahas untuk kepentingan umat. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk membahas aib orang, urusan pribadi orang, itu di Mesiah paling anti banget loh. Paling anti banget di Mesiah gitu loh ya. Jadi kalau ada apologet yang kerjaannya ngebahas orang di publik, apalagi mengatakan Bunda Gembala ini sebagai laptek tanpa ada bukti saya sebagai laptek atau lontong, wah itu udah penghinaan besar itu, Dek. Kebayang gak kalian? Aku sebagai pengurus
nggak akrab sama si A, nggak akrab sama si B, tiba-tiba dikatain lontong depan publik atau dikatakan pelacur sama orang Islam loh. Ya nggak mungkin lah pengurus lain tidak memblacklist, itu fakta, nggak bisa. Kita harus jujur kalau bicara depan publik supaya teman-teman tidak menjadi salah paham gitu loh. Dan kalau teman-teman benci karena itu sama kami, nggak masalah ya Junnya. Gak ada masalah. Kami minta untuk dicintai manusia. Mesia ini iya Pak mungkin ambil pembelajarannya. Tolong teman-teman, kita ini ya tadi dikatakan kita nggak boleh loh sejelek apapun saudara kita nggak bisa di depan umum. Nggak usah kita jelek-jelekin, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Bahaya. Itu yang Kita bukan oten. pembelajaran bagi semua, pembelajaran bagi semua ya. Iya. Dan kalian muslim harus punya sikap yang sama. Kita kok boleh, saya katakan, kalau kalian ada masalah dengan kami, minta nomor ke Pak Angon. Pak Angon punya nomor sahabat-sahabat saya semuanya. Pak Angon adalah orang yang akan menjadi fasilitator tabayun saya kalau saya ada masalah. Pak Angon, silakan hubungi Pak Angon. Ada yang tersakiti dengan saya, hubungi Pak Angon. Siapapun yang ingin mendapatkan perantaraan untuk berurusan dengan saya, hubungi Pak Angon, silakan. Pak Angon sekarang menjadi jembatan. Uni, Nurdin, saya kemarin satu komal dengan Bang Blender. Saya ngobrol sebentar, gak ada masalah. Kamu itu aja loh yang jadi kompor di sini. Iya, Nurdin ini Kristen. Gitu. Gini, Nurdin ini kan oten. Dia itu malu dengan apologet Kristen yang saling baku hantam. Sementara kita nggak menjelek-jelekkan Bang Blender di sini. Kita cuma ngasih tahu Bang Blender nggak masuk. Kita kan tidak menjelekkan. Yang menjelekkan justru Nurdin dari tadi. Nurdin yang bilang si Blender di blacklist karena membuka aib orang katanya. Kan Nurdin yang menghina tadi tuh, menghina Blender. Kami blacklist alasannya jelas. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena tahun kemarin dia dapat 3 nominasi juara 1, 700 kali 3 dia 2.100.000. Yang lain kan belum dapat, maka di blacklist. Yang sudah banyak tuh udah di blacklist. Maksudnya jangan masuk lagi. Di blacklist dalam tanda positif, artinya sudah pensiun lah gitu, udah hebat dianya. Nah, Nurdin fitnah. Si Nurdin fitnah, dibilangnya kami blacklist gara-gara si Bang Blendernya membuka aib. Berarti kau tuduh Bang Blender buka aib orang ya? Aku nggak tahu loh. Wah, aku nggak tahu loh Nurdin, dari kau lah aku tahu betul ya Nurdin ya. Wah, parah kali kau Nurdin. Kita di sini tidak pernah menjelekkan siapapun. Bagi kita blacklist itu karena memang secara teknis beliau kemarin itu menang 3 kali ya Dek ya, 700 kali 3 ya, 2.100.000 ya Dek ya. Ada datanya kan kita Dek. Jadi kalau sudah banyak 3 kali kita blacklist karena kita kasih kesempatan yang lain. Yang lain kan juga pengen menang dong, kan gitu. Kan ada pendatang-pendatang baru nih, ada Manahem Salom, ada Bang Loading, ya kan? Parah kau Nurdin, tukang fitnah. Kau bilang kasihan dengan si B, kata kau kan? Padahal kau yang bilang tadi dia buka aib orang Islam. Parah nih Nurdin. Nurdin, kau parah kau. Kau kalau kau salah orang kau. Kalau kau coba untuk adu domba saya bukan domba Nurdin. Nanti Pak Angon kalau bersedia jadi pengurus Mesia, mau ya Pak Angon ya, kita masukkan Pak Angon. Jadi Mesia ini Pak Angon program bukan lembaga ya, nggak kayak JCC dulu. Kalau JCC itu kan dulu ini ya Pak Angon ya, lembaga ya. Nggak, kita bukan lembaga, kita ini program pekerjaan, program kerja kita Pak Angon. Program kerjanya pertama adalah kita ngumpulin uang bersama, uang saya, uang teman-teman itu dikumpulin untuk diberikan tunjangan wifi kepada teman-teman apologet yang buka live streamingnya hampir tiap hari. Kriterianya 2, dia istiqomah dan dia bil hikmah. Contoh, kata Bible itu tahun sekarang nggak dapet karena dia vakum 1 tahun, nggak dapet dia. Kita akrab banget. Kata Bible itu nggak dapet tahun ini. Kenapa? Dia tuh akrab sama saya loh. Saya tuh sama dia tuh buka komanya, saya yang diundang sama dia loh. Tapi dia nggak dapet tunjangan wifi, nggak dapet apresiasi, nggak dapet. Kenapa? Dia vakum selama 1 tahun karena syaratnya istiqomah Dek. Dia di grup masih kok. Di grup ada. Ya, Iqbal masih di grup masih dia. Uni izin tanya boleh nggak hadiahnya buat Nurdin? Nurdin memang gitu, beli rokok aja nggak mampu minta hadiah pula. Yang dikasih hadiah itu yang berguna buat peradaban. Nurdin gunanya buat peradaban apa? Hidupnya aja nggak guna, buat apa? Itu ya teman-teman ya. Janganlah nyamar-nyamar. Jangan nyamar-nyamar jadi Islam lah. Iya kok Islam nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada orang Islam kayak gitu mah. Saya yakin kok ya Bang Blender nggak pernah menggibahi saya di komalnya. Saya yakin kok itu. Saya yakin banget. Ya, saya percaya kok Bang Blender itu orang yang baik. Bang Blender itu tidak pernah menghujat sesama apologet. Kalau kemarahan wajar ya, karena perbedaan itu normal lah, kayak kesalahpahaman biasa. Tapi saya yakin kok Bang Blender itu nggak suka buka aib apologet loh, yakin saya. Ya.
Bang Blender itu orang baik, ya, makanya banyak yang suka kan sama dia kan, orang baik dia itu. Dia kemarin itu hanya karena permasalahan beda dari mualaf aja, karena dia merasa kami itu nggak sama, itu aja kok. Sebetulnya hatinya baik, tulus dan suci dia itu, insya Allah, tepuk tangan. Ya, nggak pernah, ya, nggak pernah. Bang Blender nggak pernah menghujat Yesus, nggak pernah. Kalau ada video-video beredar itu tuh mungkin editan itu. Bang Blender tuh nggak pernah menghujat saya, nggak pernah, ya. Kalau ada video yang mengatakan ini Bang Blender ngatain Unilaptek, itu mungkin bukan dia, itu editan, itu AI. Saya nggak percaya. Saya percaya hatinya baik, tulus. Dia akrab nih temenan sama Mika ini, kan temen akrab sama Mika ini, ya kan, gitu. Gitu ya teman-teman muslim ya. Wes lah Uni. Wes lah Uni. Ntar ada yang mencret di bawah makin panas, kasihan juga kan. Pempes mahal sekarang. Iya. Orang Islam tuh nggak ada yang sering buka aib. Dengar ya teman-teman ya. Kalau ada komal Islam yang buka aib, kayaknya itu ote nyamar itu. Ote nyamar itu, yakin lah. Dengar ya, tidak ada setahu saya apologet Islam itu sukanya buka komal untuk buka aib, nggak ada. Kalau ada tuh biasanya oten nyamar itu bukan orang Islam tuh. Oh mukanya mereka unik, berarti itu mereka lagi khilaf itu, lagi disuruh iya mak Tuhannya oten itu. Bukan itu khilaf, mereka nggak ada. Muslim yang baik itu pasti dia damaikan Uni ya. Oh iya, kalau orang udah gitu kan. Apologet Islam itu rata-rata saling menyatukan hati loh teman-teman. Contohnya kayak Jun nih, saya berantem sama Pak Budak Angon, Uni udah jangan berantem. Biasanya gitu. Jadi nggak ada apologet Islam itu yang suka buka aib saudaranya. Kalau ada, ya mungkin itu AI. Saya nggak percaya. Saya tidak percaya pokoknya. Saya imani saja kalau ini ya. Ini saya iman buta ini. Saya tidak percaya ada apologet Islam yang berani buka aib saudaranya di depan publik. Nggak percaya saya itu. Itu pasti oten. Pokoknya itu salah oten itu, bukan itu. Karena saya yakin, ya, karena saya berusaha yakin ya, memang nggak bisa juga sih dikatakan yakin. Ya, saya berusaha yakin lah ya, insya Allah saya yakin nih, mereka orang baik semuanya. Saya akan lawan gitu ya teman-teman ya, paham ya. Jadi ini acara ini sebenarnya kecil sebetulnya, ala-ala kita aja. Dan kalau Uni kenapa nggak dapat ini nggak dapat itu, ya karena kita duitnya belum cukup, makanya tambahlah duitnya. Uni, saya mau nanti yang dapat hadiah juara 1 itu Mika. Boleh kok request, kita carikan nanti nominasinya, asal duitnya dulu masukin. Ya kan Jun? Ya kan Jun? Ya kan Jun? Kurnia Fishing Store ada dulu nih yang nginjak Bible dulu. Itu bukan apologet. Itu bukan apologet, Dek. Itu apologet yang menyamar-nyamar itu, Dek. Sebenarnya dia orang biasa menyamar jadi apologet, Dek. Logika kan? Logika itu bukan apologet, Dek. Logika itu orang dalam gangguan Yesus, dia merasa terganggu dengan keberadaan Yesus. Nah, dia menyamar jadi apologet. Dia bukan apologet, Dek, ya kan, Jun? Betul. Apa? Filternya Pak, uri kali filternya si Mika ini. Filternya sampai. Logika itu bukan apologet, dia adalah orang biasa yang menyamar jadi apologet. Aku curiga kalau logika itu Kristen agamanya, aku curiga. Karena dia dibantu Kristen loh, dibantu Pak Dos masih jabat. Curiga aku dia tuh Kristen kayaknya. Aku kalau masalah itu aku iman buta ya. Aku termasuk iman buta. Aku nggak percaya kalau ada apologet Islam yang jahat ya. Aku nggak percaya. Nggak ada apologet Islam itu yang ganggu apologet lain itu nggak ada. Aku nggak percaya kalau ada. Bohong gitu. Aku di situ imani saja kalau itu. Memang aku nggak ilmiah kalau di situ. Halo Q. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa Q sebelum saya jawab salamnya? Ten apa? Alhamdulillah Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa Bro Q? Ya, semalam lagi gosipin namanya ini juga di room Bang Hafiz ya. Oh, itu bukan apologet Islam itu. Ya, itu ada, Bang. itu enggak. Itu oten nyamar itu, enggak ada. Ya, saya yang gosipin. Kamu kan Kristen, kamu kan Islam. Enggak ada Islam begitu. Mana ada Islam buka aib orang? Mana ada orang Islam? Biasanya dua ya, yang suka buka aib orang itu kalau enggak orang munafik, kalau enggak Kristen, biasanya itu. Berarti kamu munafik, bukan Islam. Jangan-jangan dia satir nih. Mungkin satir kali dia.
Mau tahu apa Gimana dulu maksudnya, yang Bang? mau tahu apa dulu yang digosipin nih? Apa itu? Oh, satir nih, satir. Itu mah bukan aib, itu kebanggaan. Kalau saya dibilang manis kan, saya dibilang pinter kan, itu mah bukan aib, itu mah kebanggaan, Bang. Buka aib ini, dengar ya, membuka aib ini maksudnya aib itu adalah kesalahan manusia karena kemanusiaannya yang dilakukan oleh seseorang yang memang bukan kecenderungannya begitu. Contoh, sebetulnya saya ini nggak cenderung berkata-kata kotor, cuman ternyata karena saya ke-trigger, akhirnya saya berkata kotor. Itu artinya adalah khilaf, atau artinya adalah terpeleset. Bukan saya yang setiap hari suka berkata-kata kotor misalkannya, karena itu kan terlihat dari karakter. Maka itu bisa dikatakan aib, sesuatu yang harus ditutupi. Kenapa? Suatu saat kita juga mengalami hal yang sama. Itu. Atau dosa seorang hamba Allah. Dosa seorang hamba Allah itu tidak perlu kita bahas di publik, karena itu adalah ujian bagi dirinya. Kalau seandainya ujian itu sampai kepada kita, contoh nih, Tante Mika ini ternyata melakukan sebuah perzinahan di hotel, misal nih di kos-kosan Umi misalnya, maka kita tidak berhak untuk Kok aku pula lah contohnya yang lain lah ya contohnya. Jun di kos-kosan Umi ya. Jun di kos-kosan Umi berzina dengan Yuni misalkan. Pangon dengan Yuni berzina di kos-kosan Umi. Maka abis itu kita tahu, maka kita tidak perlu membahas itu di publik. Kenapa? Bisa jadi ketika kita sedang bicarakan Pak Angon yang sudah berzina dengan Yuni di kosan Umi, Allah sudah mengampuni dia karena malamnya Pak Angon sudah bertobat. Dan ketika kita menertawakan aibnya Pak Angon, maka ada hadisnya. Apabila seseorang itu merendahkan, menghinakan atau menertawakan aib seseorang dan dosa seseorang, dia tidak akan pernah mati sampai dia lakukan dosa yang sama. Ngeri, sadis loh, ya Allah. Jadi kalau seandainya suatu saat saya pernah melihat ada apologet Islam yang mengadu domba saya dengan Bang Loding misalnya, lalu saya bicarakan, saya tertawakan, saya hina, maka saya tidak akan dimatikan Allah sampai saya pun akan mengadu domba orang lain. Makanya apa tindakan kita mendengarkan kejahatan saudara kita Islam? Doanya ini, ya Allah, ghafar lana walahum. Apa itu artinya? Ya Allah, ampunilah saya dan mereka. Karena ingat, kita yang membicarakan aib orang ini belum tentu lebih bersih daripada orang yang beraib itu. Bisa jadi lebih buruk. Jadi saya tidak percaya kalau ada apologet Islam secara terang-terangan membuka aib. Tapi kalau apologet Islam untuk mengkritisi apologet lain itu boleh, karena itu dalam dunia akademis boleh. Seperti kita mengkritisi Pak Angkon, contohnya Pak Angon buka komal, dia dinaikkannya penghujat, tahu-tahu dia mencela-mencela jawabnya, maka saya berhak mengkritisi di komal. Untuk saudara saya berinisial Pak PA, Pak Angon, mohon maaf dengan sangat kalau buka komal hanya untuk mengizinkan para penghujat menista agama tanpa bisa mengkonter. Tolonglah jangan buka, itu wajib, saya harus. Nggak perlu saya DM dia karena dia bicara depan publik, melakukan itu depan publik, bukan sembunyi-sembunyi dia. Tapi kalau aib pribadi ya, itu urusan dia dengan Allah. Kalau kalian tidak menjadi korban, jangan campur kalian. Ini kalian nggak ada urusannya dengan komal orang. Bukan kalian yang punya komal. Kalian pula ngadu domba orang, itu nggak bagus, nggak boleh ya. Jangan, bahaya, kalian berdosa. Kita itu umat Islam diperintahkan merekatkan saudara kita yang berantem, bukan malah nambahi api. Iya, jangan naikkan siapa itu di komal ini, nggak boleh, Allah marah. Mari kita sama-sama saling kita ini untuk bersinergi. Saya tidak suka dengan Yonatan Nandar. Saya nggak suka nih secara pribadi misalnya. Benci kali aku nengok Yonatan Nandar soal dimonyong-monyongkannya mulutnya kalau lagi ngomong. Benci kali aku. Adab di dalam Islam itu adalah katanya, ih benci kali aku secara pribadi, lo nggak suka banget aku loh gitu kan misalnya nih. Tetap saya cuman boleh benci perilakunya, bukan Yonatan Nandarnya. Karena kemonyongannya itu adalah anugerah dari Allah. Kalau nggak monyong nggak ganteng Nandar itu. Kemonyongannya itulah yang membuat dia itu menjadi menarik. Kenapa saya hujat? Nggak boleh. Tapi kalau saya hujat, gaya kali Nandar itu kayak gitu-gitu, nggak apa-apa. Itu perilakunya yang saya hujat, dan perilaku itu tidak akan berada di dalam dirinya setiap hari. Bisa jadi itu khilaf waktu itu.
Nggak boleh saya bilang nandar itu loh. Paling saya ke nandarnya, nandar lu, jangan sok-sok monyong lu nandar. Jangan dimonyong-monyongin nandar, kan gitu. Itu akhlak kita. Bukan berarti saya bicara ini karena saya nggak pernah salah. Saya pernah kok membongkar aib saudara sendiri, itu pernah. Tapi bukan di publik ya. Pernah ada yang di publik. Saya pernah bilang Tante Mika ini nggak pernah mandi. Pernah. Saya bohong lah kalau saya bilang nggak pernah. Tapi saya itu sesali. Saya nggak mau. Kenapa teman-teman? Saya pernah dengar literasi hadis atau apa ya. Ini hati-hati loh, kita cari loh dalilnya loh. Allah tidak akan ikut campur dalam sengketa manusia di yaumil hisab nanti sebelum manusia itu memaafkan saudara yang menzoliminya. Maka Allah tidak akan ampuni loh. Ngeri loh kawan. Saya memang akui suka menjolimi Tante Mika, Bang Mika ya. Tapi kalian harus tahu, di luar debat kami aku minta maaf sama dia. Nanti aku kirim dia 100, 200, 300, dia udah seneng itu. Bahkan dia minta dijolimi lagi. Jolimi aku Uni katanya. Soalnya berkat dijolimi aku dapat jajan katanya. Nggak apa-apa. Artinya saya selesaikan masalahnya di dunia. Bang Mika maaf ya tadi aku ngejek kau loh bang. Aku ikhlas Uni nggak apa-apa. Asal kirim dong 100 katanya. Aman kami. Nggak ada lagi di yaumil hisab kami saling bantai nanti. Tapi ketika kalian menjadi asbab orang lain bertengkar di dunia, saling benci gara-gara kalian fitnah orang lain yang tidak mengurusi hidup kalian dan tidak dekat dengan kalian tidak mau selesaikan di dunia, kalian akan bertemu dengan orang yang kalian zolimi di yaumil hisab. Maka pada saat itu kata Allah, hari ini tidak ada satupun orang yang terzolimi, kata Allah. Tidak ada, semua mendapatkan haknya. Saya kalian fitnah, saya kalian hujat, itu keuntungan bagi saya. Kenapa? Dosaku terlalu banyak yang bisa kalian tanggung nanti kalau kalian gak punya amal yang kalian bagikan ke aku. Justru kalau aku pikir sebagai orang Islam, aku senang kalau kalian fitnah aku. Kenapa? Karena aku dosanya terlalu banyak. Siapa yang mau megang? Siapa yang mau nanggung? Aku sendiri. Sibuk kali aku. Jadi presiden aja aku gak mampu, apalagi gak nanggung dosaku. Kalianlah aku. Kalianlah nanti tanggung dosaku. Zolimi adik bang ya. Jadi kecuali saya memang kecuali saya mancing-mancing kalian pindah aku. Kecuali kalian aku pula. Kecuali saya yang sengaja memancing kalian memfitnah saya, baru saya akan dihakimi juga. Tapi ketika saya tidak pernah dekat dengan kalian, nggak pernah ganggu hidup kalian, tiba-tiba kalian fitnah nih, percayalah saudaraku, wajah aku yang manis ini nanti akan kalian temui dia melisap dengan ketakutan kalian. Aku sambil senyum. Kalian ketakutan. Apa lah yang mau ku kasih ke Unirifa biar Unirifa memaafkan dia? Wah, kalian punya apa? Baju aja kalian nggak punya, dia melisap sama aku juga nggak punya baju soalnya, ya kan? Apa yang kalian punya? Sholat kalian itu, ibadah umroh kalian itu, kebaikan kalian kepada keluarga kalian itu, apologetik yang kalian lakukan di ruang publik itu, pahalanya akan diberikan kepada saya. Lalu kalian menjawab, kebetulan saya nggak lihat banyak pahala saya sedikit pula dari bagi-bagi ke orang lain karena saya tukang gibah katanya kan. Oke. Apa kata agama kita mengajarkan? Maka dosa-dosa saya yang banyak diambil dan dipindahkan kepada kalian. Maka pada saat itu saya berkata, hujat adek bang lagi bang. Maka saya akan menjadi orang yang sangat bersyukur mendapatkan fitnah dari kalian. Alhamdulillah kalian memfitnah saya. Hati-hati teman-teman. Memfitnah saudara kalian sesama Islam, kalian jumpa dengan mereka di yaumil hisab. Selagi mereka yang terzolimi belum memaafkan kalian, kalian belum diampuni Allah. Karena Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Jangan kalian sangka orang yang kalian fitnah itu tidak akan dicintai Allah loh. Bisa jadi dia yang sholat malamnya tidak putus. Orang yang kalian fitnah itu bisa jadi adalah orang yang lisannya apabila berdoa diijabah. Bisa jadi apabila dia memberikan hartanya dia tidak memperlihatkan kepada orang lain. Bisa jadi loh orang yang kalian fitnah itu begitu. Maka ketika kalian memfitnah, tentulah Tuhan pemilik alam semesta akan murka kepada orang hambanya kalian fitnah, walaupun kalian hamba juga. Maka pada saat itu di yaumil hisab kalian akan dihadapkan dengan kami yang difitnah. Waktu itulah kalian akan menangis. Pahala umroh kalian, pahala sedekah kalian, pahala kebaikan kalian, pahala kalian berdakwah dengan berdiskusi lintas agama akan diberikan ke saya.
sholat banyak-banyak ya, sholat banyak-banyak, karena itu akan diberikan ke saya, insya Allah. Jadi nggak apa-apa, nggak selesaikan di dunia, tidak masalah, jangan diselesaikan di dunia, nggak masalah. Tapi kalian akan mendapatkan hal ini di yaumil hisab. Itu ajaran Islam yang saya sampaikan, tanpa bermaksud niat saya untuk menyindir, ya saya menyindir Mika, sebetulnya ada sih maksudnya menyindir. Kalau nyindir tuh ada lah, masa nggak ada maksud menyindir? Apalah, aku nggak apa-apa, aku aja yang kena dari tadi, udah nggak dapat nominasi, nggak dapat wifi. Kan kita kan bisa selesai masalah kita di belakang layar nanti. Cuma 20.000, nanti kan pun kau diamnya, diam. Kalau 20.000 dicicil 2 kali, 10.000 apa? Yang penting lunas, nggak apa-apa lah dicicil, yang penting lunas, lunas yang penting. ini kalau kekaguman dipresentasikan tanpa orangnya tahu, itu bagaimana? Itu masuk fitnah atau bukan? Kalau kekaguman itu yang penting jangan berlebihan aja, karena segala puji hanya milik Allah. Kagumlah kepada Allah yang menciptakan orang yang dikagumi itu. Ngapain kagum kepada ada Allah? yang DM aku nih, kirim nomor dana tante kata. Oh, para kali lah. Kirim nomor dana tante. Itu kan, kasihan dia melihat aku tapi terzalim. betul, orang yang terzolimi itu, ya orang yang terzolimi itu doanya diijabah. Bisa jadi dari tadi si Mika tuh adalah yang ngiriman diijabah karena dia terzolimi. Gitu ya, begitu. Ya, Bang Q, udah ya, itu aja Bang Q ya. Insya Allah, semoga kita sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu teman-teman ya. Udah aniaya lagi aku nih, aniaya lagi aku nih. Itulah indahnya Islam. Orang yang difitnah itu dia nggak langsung tantrum, dia berjiwa besar untuk menunggu tabayun. Kalau tidak tabayun di dunia, tabayunnya di yaumil hisab sayang, ya. Insya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin. Suka berzina gimana? Kapan aku berzina dengan bapak kau? Oh, dengan bapakmu, karena mamamu udah nggak enak lagi. Sama aku cucuk pepek kau pakai besi panas. Kau lupa pepek kau cucuk pakai besi panas. Oh gitu, bisa ya? Salah. Kau kan menikmati. Kau di gereja itu kan kau diajarin deh. Kalau pakai Salah orang kau itu. Salah orang itu. Kayaknya mama kau itu salah. Mamaku itu. Tunggu. Mungkin Elia. Mungkin Elia yang kau tusuk pakai besi panas, makanya duduknya miring-miring. Kalau aku duduknya tegap nih, nggak sakit-sakit aku, berarti bukan aku, Dek. Masa? Ada suara angin. ini. Ada suara angin, Dek. Angin, Dek, suara angin. Kenapa kau nggak, tunggu dulu. Gini ku tanya sama kau, di Kristen itu kalau memfitnah dan berbohong gini itu dapat pahala ya, dicintai Tuhan ya? Nggak tahu. Karena Kenapa aku bukan umatnya. Kau bukan Kristen, udah jijik jadi Kristen. Udah malu hatinya jadi Kristen. Terus kenapa nggak mau mengaku kalau kau Kristen? Kenapa kau langsung memfitnah Kristen? Kenapa kau memfitnah? Begitu banyaknya agama di Indonesia, tapi kau memfitnah. Ini sisa sampai 2 ini. Saking dia malu mengaku Kristen sampai dia nggak mau lagi ngaku Kristen, kan kawan. Uni, tahu nggak tadi Uni? Aku buka komal ya, ini beneran terjadi teman-teman ya. Tadi aku buka komal sekitar 1 jam. Itu ada 3 orang Kristen, pertama ngaku Buddha, habis itu Konghucu, habis itu Islam. Kenapa? Tiga-tiganya Kristen. Tiga-tiganya Kristen loh. Nggak kita coba. Kau menghayal. Iya, coba. Becek pepek kau. Hah? Kok tahu kau? Tahu bisa dong. tahu? Kan aku yang cucuk pakai besi panas kemarin. Itu kerjaanmu tiap hari. Nggak, gini. Kau ngomong, coba kau ngomong gini mau menyakiti siapa? Aku nggak tersakiti, netizen enggak. Siapa yang mau kau sakiti dengan omongan ini? Aku mau menjelaskan. Kau lupa semalam. Lupa apa? Semalam aku live streaming. Kapan itu? Jam berapa itu kau cucu itu? Kapan? Jam berapa? Terus aku masih hidup Cucu sehat apa? gitu. Tapi kau cucu fefek tadi, kau bilang pakai Cucu besi. apa? Kau tadi kan bilang cucuk fefek tadi. Fefek itu apa? Ngomong yang jelas. Oh, berarti Ngomong bohong itu yang kau dari jelas tadi. dia. Oh.
Dia lupa teman-teman dia ngomong apa tadi teman-teman. Oh berarti ini enggak otak kau sehat. Enggak gini. Kalau kau punya dek dengar ya dek ya. Kalau keluargamu pernah mencabuli lubang duburmu, ke Komnas HAM dek. Sampaikan ke orang-orang terdekat, saya pernah dicabuli bapak saya. Jangan marah di Komal ini, karena kami nggak bertanggung jawab dengan itu. Kami nggak tahu itu. Kami nggak pernah. Atau pendeta, atau mungkin kau trauma dengan pendetamu. Jangan di Komal ini kau tunjukkan traumatismu dek. Lagi pula ucapanmu itu nggak menyakiti siapa-siapa deh. Jadi gagal kau nyakitin aku. Kau salah. Aku nggak pernah sakit dari cara dia dari cara ini dari cara dia bernapas saja udah terganggu loh duburnya ini. Ini dari cara dia bernapas saja duburnya udah terganggu loh. Makanya dia nggak buka kamera. Iya, jadi dia nggak buka kamera karena duduknya miring nih. Dia nggak bisa duduk kayaknya. Soalnya bokongnya udah bengkak kayaknya. Udah amin. Ya kan dek. Coba semenjak umur semenjak umur berapa kau jadi korban? Iya. Usia berapa kau lubang duburnya dihisap sama pendeta? bapakmu? Sama pendeta. Bapaknya pertama. Bapaknya pendeta. Bapaknya pendeta. Kau lupa Pepe. Aku bawa anjing, Pepe kau dijilat-jilat anjing. Gitu. Oh gitu. Terus aku harus bilang apa dengan hal itu? Bilang apa? Gitu. Dan kau menikmati itu. Oh iya. Nah, anjing itu nih bapaknya. kabur. Anjing itu bapaknya. Semangat dek. Jangan kabur. Nggak totalitas menghujat. Kau menghujat kok ya kau yang sakit dek. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.